Iya, shalom buat seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada. Malam hari ini saya percaya kabar kita baik dan luar biasa, sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan malam hari ini, memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah-Nya. Apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, yang selalu menolong, menopang setiap kita di dalam segala keadaan. Jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak memperhatikan. Tapi biar kita mau terus angkat hati dan iman kita mau perkatakan bahwa Dia Tuhan yang baik bagi kita. Terima kasih Bapa, kami berdoa malam ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami ada di Mesbah Doa, menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum. Engkau disenangkan Tuhan lihat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur malam ini, membawa hati dan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami malam hari ini kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Katakan bersama saudara. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kami berikan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Katakan Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi mari bawa syukur kita kepada Tuhan saudara. Ku berikan syukurku buat segala, buat kebaikan-Mu. Kami berikan syukur. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Lebih lagi saudara angkat hatimu kepada Tuhan, katakan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kami beri syukur kami. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kami bawa syukur kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Terima kasih. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan saudara. Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya.
Percaya bahwa Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya. Percaya bahwa saat kita menaikkan syukur, Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, buat pertolongan-Mu. Kau yang jadikanku, Kau jadikanku berharga di mata-Mu Tuhan. Di mata-Mu Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Lebih lagi katakan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Kami naikkan, kami berikan syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Ku mengasihi-Mu. Engkau Bapa yang baik, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa yang setia. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik, terima kasih. Katakan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau menjadi Bapa yang baik bagi setiap kami. Naikkan pujian ini saudara. Bapakku yang baik, sangat kami cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Lebih lagi katakan, Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku Tuhan, yes Jesus, semakin nyata kami rasakan Tuhan. Ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia.
bersyukur Tuhan. Amin. Kepadamu Bapa, Bapa. Lebih lagi saudara, mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Amin Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur padamu Tuhan. Yes Lord Jesus. Kepadamu Bapa, kami bersyukur. Kepadamu Bapa, Kau penuh kasih karunia. Ini syukur kami Tuhan. Kami bawa hati yang terangkat padamu malam hari ini Tuhan. Dalam segala keadaan kami, dalam segala pergumulan di hidup kami mau tetap berkata, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan tangan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta Tuhan. Amin. Kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Allah Bapakku yang baik, penuh kasih karunia. Amin Tuhan, amin Yesus. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sebab itu kami mau mengikut Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mau mengiring Engkau di sepanjang langkah kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang berjanji menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ini ikrar kami di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan anugerah-Mu yang mampu, amin, mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat hati dan tangan kita, ini doa kita di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami melepas semua hak kami Tuhan. Melepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di mengiring
yakin anugerahnya yang mampu. Amin Tuhan. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Ini doa kami Tuhan, mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami Tuhan untuk mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Amin. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Oh, kami yakin anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, kami persembahkan di atas mezbah-Mu sebagai korban persembahan yang hidup bagi-Mu. Inilah kesukaan kami Tuhan, mengikuti Engkau dan seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar untuk melepas semua hak kami, untuk mengenal Engkau dan rencana-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Katakan mengiring-Mu Tuhan Yesus. Itulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami yakin anugerah-Mu yang mampu Tuhan. Yes Lord. Jadikan ku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terus bawa kami Tuhan dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami di dalam jalan-jalan-Mu untuk mengiring Engkau sampai pada garis akhir. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi ketika kami mendengarkan firman, Engkau bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan kesaksian terlebih dahulu yang saya yakin pasti akan menambah iman dan percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Ibu karena saya telah dipulihkan dari sakit saya selama 2 bulan lebih. Saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu lewat YouTube. Saya tidak pernah lepas dari HP untuk mendengarkan mezbah doa dan pujian-pujiannya. Saya selalu menangis setiap hari, Bu. Sama seperti Ibu, kalau dengar masalah, Tuhan akan pulihkan dan mengampuni. Saya masuk ke kamar mandi, saya berdoa, saya menangis. Ya, itu sering kali saya lakukan. Dan hati saya lega, Bu. Saya sadar karena
Selama ini ada begitu banyak dosa dan nafsu kedagingan yang membuat saya jadi seperti ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bertobat. Suatu hari mungkin memang sudah jalan Tuhan, Bu. Tuhan kasih saya, ada keponakan tidak sadarkan diri, dia pingsan. Sama orang tuanya dibawa ke rumah saya pagi-pagi jam 5 lebih. Tahu saya bingung, Ibu, saya mau berbuat apa karena bapaknya sudah nangis-nangis. Akhirnya saya bilang tidurkan di lantai, lalu saya mulai berdoa. Saya berdoa, saya teriak dalam nama Tuhan Yesus, jika ini adalah roh jahat, maka aku patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ulangi terus doa itu berkali-kali dan saya juga bisikan di telinganya. Dan puji Tuhan akhirnya dia sadar. Lalu dia menangis. Saya suruh bawa dia ke dokter karena anaknya panas, tapi bapaknya tidak mau bawa ke dokter karena anak ini memang tidak mau minum obat. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia sudah sehat. Saya tertawa, Bu, jika merenungkan apa yang dari Tuhan. Saya berdoa, saya mengucap syukur, padahal waktu itu saya juga masih sakit. Tapi saya tidak pernah berhenti berdoa dan membaca firman, juga mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Karena saya sadar bahwa hidup saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi manusia yang lebih benar di hadapan Tuhan. Karena saya juga sadar selama ini saya hanya Kristen saja, Kristen KTP, tapi tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya saya juga berterima kasih saya diberi sakit untuk saya bisa bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Debbie atas adanya YouTube Ibu, ya, sehingga saya boleh berubah dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin, amin, amin. Saudara, puji Tuhan ya, kesaksian yang luar biasa ya, akhirnya disembuhkan Tuhan. Sudah 2 bulan sakit dan akhirnya mencari Tuhan. Seringkali memang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi supaya kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sudah terlalu lama kita jadi Kristen tapi gak kenal Tuhan. Kesaksian malam ini luar biasa. Tuhan izinkan ada ponakannya yang pingsan, lalu orang tuanya membawa ke rumahnya. Dan dia juga bingung mau diapain, lalu dia mulai berdoa, ya, menengking dalam nama Yesus. Kalau ini kuasa gelap, dilepaskan dalam nama Yesus. Kita punya kuasa, saudara. Makanya kenapa saya selalu bilang, jangan cari pendeta, tapi cari Tuhan. Ya, bahkan kita semua dapat melakukan hal-hal yang sama karena Tuhan Yesus berkata bahwa kuasa ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit demi namaku. Bukan hanya untuk hamba Tuhan kuasa itu diberi, tapi bagi setiap kita yang mau mencari Tuhan. Iya, terima kasih kesaksiannya luar biasa, teruslah berubah ya menjadi lebih baik lagi. Kita lanjutkan sekarang Imamat pasal 26. Kemarin kita sudah selesai dengan berkat, saudara ya. Ada 2 langkah, 2 jalan yang dapat membuat kita menikmati berkat atau kutuk. Sekarang kita lanjutkan ayat 14, judul perikopnya kutuk. Kemarin sudah berkat, Tuhan bilang kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, memegangnya bahkan melakukannya, maka berkat akan engkau alami. Sekarang ayat 14 kutuk, ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Waduh, saudara, mengerikan ya kalau sebaliknya kita itu melakukan kejahatan dan kita dikatakan menolak firman Tuhan. Bahkan hatimu muak mendengarkan peraturanku, ya, sehingga kamu tidak melakukan perintahku. Jadi saudara, jangan sampai hati kita ini menolak firman. Orang yang menolak firman itu apa? Tidak mau melakukan firman. Sudah dengar dikatakan jangan begini, jangan berzina, jangan gini.
tetap hidup dalam dosa, itu sama dengan kita menolak Tuhan dan muak kepada peraturan Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kita ini muak kepada kebenaran, muak melakukan firman, tidak mau berubah, tidak mau bertobat? Firman Tuhan berkata, maka aku akan berbuat begini kepadamu, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam, artinya apa? Sakit-sakitan. Ya, yang akan membuat mata rusak dan jiwa merana. Ya, maka kamu akan sia-sia menabur benihmu, percuma. Sekalipun kita menabur, kita tidak akan pernah menuai. Ada orang-orang yang hidupnya, rumah tangganya nggak pernah cukup, saudara. Kenapa? Engkau menuai tapi engkau menabur tapi engkau tidak akan menuai. Hasilmu nggak akan pernah cukup. Karena apa? Ada kutuk dalam hidupmu karena engkau tidak mau melakukan firman. Jadi jangan pikir kutuk itu datang hanya karena orang tua kita melakukan hal yang jahat. Orang tua kita itu menyembah berhala. Orang tua kita menyembah setan. Bukan hanya itu. Orang yang tidak mau melakukan firman, orang yang tidak mau bertobat, dengan sendirinya engkau mendatangkan kutuk atas hidupmu. Jadi orang yang tidak bertobat terus hidup dalam dosa itu auto kutuk, saudara. Langsung otomatis datang sendiri kutuk itu tanpa engkau mengundang. Ayat 17, aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada yang mengejarmu. Bayangkan orang yang dikutuk itu lari tanpa ada yang kejar. Hidupnya itu nggak tenang. Orang yang dapat kutuk itu tidak tenang. Tidak ada yang mengejar tapi dia lari. Kenapa? Ini berbicara tidak ada damai sejahtera. Ya, tidak ada yang mengejar tapi dia lari. Sungguh pun tidak ada yang mengejar. Kamu akan lari, ya, walaupun nggak ada yang kejar. Bayangkan kalau kita ini hidup dalam dosa, maka kita ini jadi orang ditentang oleh Tuhan loh. Aku sendiri akan menentang kamu. Ya, tidak akan untung kita ini menentang Tuhan, ya. Apalagi ditentang Tuhan. Sudahlah saudara, mari kita bertobat dan memilih untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bayangkan jangan sampai Tuhan bilang, ya kamu lari, tidak ada yang kejar. Artinya apa? Ya orang itu nggak damai. Hidupnya tuh kayak dikejar-kejar, ya. Jadi bertobatlah. Daripada kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita bertobat, kata firman Tuhan. Ayat 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku, maka aku akan lebih keras lagi menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Hati-hati saudara, ya. Bayangkan Tuhan bilang, ya, maka kamu sudah begitu tapi tidak bertobat, hati-hati 7 kali lipat. Ya, ketika umat Israel taat, ya akan ada kedamaian di negeri mereka. Bila mereka tidak taat, malah petaka mengikuti mereka. Jadi Tuhan itu memakai konsekuensi dosa untuk membawa mereka bertobat. Dosa itu ada konsekuensinya, dosa itu ada akibatnya. Ya, bukan untuk membuat mereka kembali pada dosa. Kenapa dosa ada konsekuensi? Supaya mereka tuh tobat. Ya, kalau engkau berdosa engkau terkutuk. Harusnya ketika terkutuk bertobat cari Tuhan. Tapi dasar manusia keras kepala gak mau bertobat, saudara. Ya, saat ini konsekuensi dari dosa itu tidak selalu jelas langsung, ya. Tapi ketika bencana menimpa kita mungkin tidak mengerti alasannya. Mungkin juga itu ada salah satu akibat dari dosa atau ketidaktaatan kita. Akibat dari dosa orang lain, akibat dari bencana alam, karena kita tidak tahu, kita harus menyelidiki hati dan memastikan bahwa kita sedang dan harus berdamai dengan Allah. Saudara, ketika sesuatu menimpa kita, ya kita mau atau tidak, nomor 1 introspeksi diri. Kita ini ada dosa apa enggak? Ya, ketika Tuhan berbicara lewat sakit penyakit, bencana alam, lewat kerugian, lewat malapetaka yang terjadi dalam hidup kita, harus nomor 1 yang kita lakukan introspeksi diri. Ya, lebih baik kita introspeksi diri daripada kita yang ngomong ya ini bukan karena dosa. Hati-hati saudara. Karena memang dosa itu ada konsekuensinya, jangan lupa. Ya, konsekuensinya itu ya kutuk. Ya, hidup yang tidak damai, tidak pernah berhasil usahanya, selalu rugi hidupnya, nggak pernah
nggak pernah ada damai. Ya itu ciri-ciri orang yang kena kutuk, saudara. Ya, firman Tuhan bilang, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Bayangkan, langit besi, tanah tembaga, tidak akan berhasil. Bahkan Tuhan dapat menurunkan jabatanmu hari ini. Jangan sombong kalau engkau diberi jabatan oleh Tuhan. Pegang itu sebagai kepercayaan hidup takut Tuhan. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Tenagamu habis tanpa engkau sadari, engkau sudah tua tapi gak punya apa-apa, sudah terlanjur. Kenapa? Banyak dosa, kutuk terjadi. Ini kita sedang membahas kutuk ya saudara. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan aku, kata Tuhan, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa-dosamu. Kalau sudah terkutuk, gak tobat lagi, ditambah lagi 7 kali lipat. Jadi jangan bilang dosa itu gak ada akibat. Dosa itu ada akibatnya. Hidup kita menderita bisa jadi itu karena kena kutuk. Ya, ada di dalam Alkitab ditulis, saudara, kita belajar dari perjanjian lama ini. Ya, ayat 22 dikatakan, aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit hingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, kata firman Tuhan, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum 7 kali lipat lagi karena dosamu. Jangan jadi musuh Tuhan. Orang yang terus hidup dalam dosa itu menjadikan dirinya musuh Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Hati-hati. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu satu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Orang hidup terkutuk itu makan tapi gak kenyang, kerja tapi gak berhasil. Ayat 26 ya dikatakan di sana tadi sampai di tidak kenyang. Ayat 27 sekarang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan aku dan hidupmu tetap bertentangan dengan aku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaan akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Bayangkan kalau Tuhan sudah tidak mau mendengar doa, ya mengerikan karena dosa saudara. 32, aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negerimu musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjadi sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang sebelum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabat ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiup angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Orang yang terkutuk itu saudara, ya hatinya cemas. Tuhan bilang, aku akan mendatangkan kecemasan atas hati mereka.
Jadi hati-hati, sehingga cuma bunyi daun pun mereka ketakutan. Orang-orang hidup dalam ketakutan, itu ciri-ciri orang yang dikutuk saudara. Ya, bahkan bunyi daun pun ketakutan, mereka akan lari padahal tidak ada yang mengejar mereka. Ngeri. 37, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sesungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup di antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Ayat 40, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau apabila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi pertobatan itulah yang menggugah hati Tuhan, pertobatan kita. Itu yang akan membuat Tuhan berubah ya, dan kembali mengingat janjinya. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, karena mereka ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Ingat, dosa itu ada konsekuensi yang harus kita bayar. Ayat 44, namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan juga bisa batalkan perjanjiannya kalau orang itu gak mau tobat-tobat. Maka dia akan ditentukan untuk binasa. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Kita melihat di sini saudara bagaimana Tuhan itu sangat concern dengan dosa. Dosa itu menyebabkan kehancuran dalam manusia. Karena itu tinggalkan semua dosa supaya kita ini hidup bahagia di bumi dan di sorga. Bukan cuma nanti kelak di sorga, di bumi pun Tuhan mau kita ini bahagia dan tidak terkutuk. Mari saudara kita datang pada Tuhan hari ini, kita cek keadaan kita, hidup kita. Kalau ada kutuk kita berdoa dan bertobat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam ini mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh berdoa supaya tidak ada kutuk dalam hidup kami, tapi yang ada berkat. Kami mau tunduk, buang segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras, obat-obat terlarang, rokok, narkoba, persinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kepahitan, amarah, dendam kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melepaskan kami sehingga kami mengalami berkat dan bukan kutuk. Berkati keluarga, rumah tangga, semua hidup takut Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus. Ampuni dosaku, sembuhkan sakitku Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bergumul untuk masalah rumah tangga, hutang piutang, ingin jual aset, Tuhan membuka jalan. Berkati mereka yang tidak punya anak, kami berdoa roh kemandulan kami patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Berikan keturunan ilahi. Tuhan juga terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, cukupkan Tuhan. Berkati bangsa-bangsa terutama Indonesia. Lawat bangsa ini hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan mengasihi bangsa kami, bangkitkan kembali bangsa ini Tuhan. Biarlah orang-orang menemukan keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga semua bangsa-bangsa
yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Setiap kami yang setia berdoa di 5 benua, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.